Pengertian hadis maudu. Maudu secara bahasa merupakan isim maf'ul dari kata wadoa yang berarti al-isqat, artinya menggugurkan, al-ibtiro wa al-ikhtilak, artinya mengada-ngadakan, dan al-matruk yang artinya ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah hadis maudu yaitu pernyataan yang dibuat oleh seseorang kemudian disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu As-Soleh yang diikuti oleh An-Nawawi, hadis maudu yaitu suatu hadis yang diciptakan dan dibuat, yang sifatnya dibuat-buat dan diada-adakan, karena Rasulullah sendiri pun tidak pernah mengatakan, tidak pernah berbuat, dan tidak pernah menetapkannya. Al-Tohan mengartikan sebagai suatu kebohongan yang dibuat serta menyandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih selaras dengan definisi tersebut, Subhi As-Soleh mengatakan bahwa hadis maudu adalah berita yang dibuat oleh para pembohong kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sifatnya mengada-ngada atas nama beliau. Ibnu As-Soleh mengatakan bahwa hadis maudu merupakan hadis yang diciptakan dan dibuat-buat dan juga diada-adakan, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, hadis maudu dianggap hadis yang paling buruk di antara hadis yang lainnya. Nurdin merumuskan bahwa hadis maudu adalah hadis yang dibuat-buat dan juga diada-adakan. Dari pernyataan di atas dapat dipahami apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu bersifat positif dan negatif. Selanjutnya, sejarah perkembangan hadis maudu. Menurut pendapat Ahmad Amin, pemalsuan hadis ini mulai terjadi pada masa Nabi, yang didasari pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, barang siapa yang berdusta kepadaku maka ia akan duduk di tempat neraka nanti. Pendapatnya ini dianggap mengandung kelemahan baik dari segi historis, sikap sahabat yang segala berasal dari Nabi, data hadis palsu, maupun hadis yang dijadikan dasar argumentasi. Dilihat dari segi historis, menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib, tidak masuk akal bahwa sahabat yang mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berdusta atas nama dirinya. Karena itu sejarah pada peristiwa Nabi dan setelah Nabi wafat mendukung bahwa para sahabat tidak mungkin berdusta. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudu. Yang pertama, motif politik. Faktor ini muncul ketika pada masa Utsman bin Affan wafat. Ketika itu, timbullah perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan tersebut menimbulkan beberapa kelompok yang bersaing, di antaranya seperti kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib, kelompok pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kelompok Khawarij. Yang muncul terjadi setelah perang Siffin, yaitu antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Nah, perpecahan ini bermotif politik yang mendorong masing-masing kelompok untuk memenangkan kelompoknya dan menjatuhkan kelompok lawan. Dalam upaya pendukung, masing-masing kelompok dari mereka melakukan kampanye dan mencari argumen di dalam Al-Quran dan hadis untuk menarik perhatian umat agar mendukung mereka. Namun, mereka tidak menemukan bukti yang mereka butuhkan di dalam Al-Quran dan hadis. Maka, dari sinilah mereka membuat hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Perpecahan politik inilah yang menjadi sebab utama terjadinya pemalsuan hadis. Dari ketiga kelompok yang melakukan pertama pemalsuan hadis, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib atau kelompok Syiah. Salah satu contoh hadis yang dibuat oleh kelompok Syiah yang berbunyi, Ya Aliyu innallaha ghafara laka wali dzurriyyatika wali walidaika wali ahlika wali syi'atika wali muhibbi syi'atika. Yang artinya, hai Ali, sesungguhnya Allah telah mengampuni engkau, keturunan engkau, kedua orang tua engkau, para pengikut engkau, dan orang-orang yang mencintai pengikut engkau. Lawan dari kelompok pendukung Ali, yaitu kelompok pendukung Muawiyah, mereka juga membuat hadis palsu yang berbunyi,
umana indallahi salah satu ana wa Jibrilu wa Muawiyah, yang artinya orang yang terpercaya itu ada 3, yaitu saya, Rasul, Jibril, dan Muawiyah. Yang kedua yaitu faktor kebencian dan permusuhan. Akibat dari keberhasilan dakwah Islam ini menyebabkan pemeluk agama lain masuk ke dalam Islam. Namun, masih ada di antara mereka yang menyimpan dendam melihat kemajuan Islam. Merekalah yang kemudian membuat hadis maudhu ini. Kaum yang membenci Islam yaitu ada kaum Zindik, kaum Yahudi, kaum Majusi, dan kaum Nasrani. Mereka yang menciptakan hadis maudhu ini karena mereka tidak mampu melawan kekuatan Islam secara terbuka. Jadi, mereka mengambil jalan yang buruk ini dengan tujuan untuk merusak ajaran Islam. Di antara contoh hadisnya yang berbunyi an-nadharu ilal wajhil jamili ibadatu, yang artinya melihat atau memandang kepada muka yang indah adalah ibadah. Tokoh yang terkenal yang membuat hadis maudhu dari kalangan orang Zindik yaitu yang pertama ada Abdul Karim bin Abi al-Auza yang membuat sekitar 4.000 hadis maudhu. Yang kedua ada Muhammad bin Sa'id al-Mashnub, dan yang ketiga ada Bayan bin Sam'an al-Mahdi. Kriteria hadis maudhu. Yang A. Ciri-ciri pada sanad hadis. Pertama, pengakuan dari pemalsu hadis tersebut bahwa ia telah memalsukan hadis. Contohnya dari Ismah Nuh ibnu Abi Maryam bahwa ia telah memalsukan hadis tentang keutamaan surat dalam Al-Quran. Dan pengakuan dari Abdul Al-Karim, ia terkenal dalam pemalsuan hadis karena memalsukan hadis sebanyak 4.000 hadis tentang halal dan haram. Yang kedua, kenyataan sejarah atau karinah yang menunjukkan perawi tersebut tidak bertemu dengan orang yang diakuinya sebagai guru. Sebagai contoh, Ma'mun ibnu Ahmad al-Harawi yang mengaku mendengar hadis dari Hisham ibnu Hammar. Al-Hafiz ibnu Haban bertanya kepada Ma'mun, kapan ia datang ke Syam? Ma'mun mengatakan ia datang pada tahun 250 Hijriah, padahal Hisham bin Ammar wafat pada tahun 245 Hijriah. Ma'mun kemudian menjawab bahwa itu adalah Hisham bin Hammar yang lain. Yang ketiga, keadaan pada perawi. Seperti contohnya dapat dilihat dari kisah Sa'ad ibnu Darif. Suatu hari anaknya pulang dari sekolah dalam keadaan menangis. Saat menyatakan kepada anaknya, kenapa ia menangis? Yang dijawab oleh anaknya bahwa ia dipukuli oleh gurunya. Mendengar jawaban dari anaknya, Sa'ad berkata, telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda, para pengajar anak-anak kamu adalah orang-orang jahat di antara kamu. Mereka kurang kasih sayang kepada anak yatim dan berlaku kasar terhadap orang-orang miskin. Ibnu Ma'in mengatakan bahwa saat Ibnu Darif tidak boleh diterima riwayatnya dan tersebut dibaca oleh orang yang ahli bahasa, maka ia akan mengetahui bahwa hadis itu palsu dan tidak berasal dari Rasulullah. Yang kedua, makna hadis rusak sehingga tidak dapat diterima oleh akal. Contohnya yaitu, yang pertama, siapa yang mengambil ayam jantan putih, dia tidak akan didekati oleh setan dan sihir. Yang kedua, sesungguhnya sampan Nabi Nuh telah tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali dan sholat di makam Ibrahim sebanyak 2 kali. Lanjut, yang ketiga yaitu terong adalah obat untuk segala penyakit. Demikian contoh dari hadis yang rusak dan tidak dapat diterima oleh akal. Yang ketiga, berseberangan dengan nas Al-Quran, hadis mutawatir atau ijma. Cara mengetahui hadis maudhu. Ada 2 tanda untuk mengetahui hadis maudhu. Tanda yang pertama yaitu tanda-tanda pada periwayat. Yang pertama, atas dasar pengakuan para pelakunya. Yang kedua, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Yang ketiga, periwayatnya dikenal sebagai seorang yang pendusta. Selanjutnya, tanda yang kedua yaitu tanda-tanda pada matan, yaitu yang pertama, kerancauan redaksi atau makna hadis. Yang kedua,
tidak terdapat dalam hafalan para periwayat. Yang ketiga, menyalahi ketentuan akal dan tidak dapat ditakwilkan atau mengandung hal-hal yang ditolak oleh perasaan, kejadian empiris, dan fakta sejarah. Yang keempat, yaitu bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, hadis mutawatir, atau ijma' dan tidak dapat dikompromikan. Upaya penanggulangan hadis maudhu. Yang pertama, memelihara keaslian sanad hadis. Yang kedua, meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis. Yang ketiga, menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis. Yang keempat,